Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma. Kita jumpa lagi dalam Persekutuan Lansia GKI Kelapa Cengkir. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Kasih setia Tuhan selalu melindungi kita dan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita sudah 1 tahun lebih ya hidup di dalam pandemi. Walaupun banyak kesulitan, mungkin juga banyak yang mengalami masalah, atau mungkin juga di antara kita ada yang pernah terkena COVID-19. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, selalu menolong kita dan memampukan kita untuk bisa hidup hari lepas hari selama masa pandemi ini. Dan sampai hari ini, Tuhan masih mempertemukan kita di dalam Persekutuan Lansia GKI Kelapa Cengkir. Puji Tuhan, suatu kemurahan Tuhan yang boleh kita alami. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, yang mengalir di dalam hidup kita. Kita akan membuka persekutuan kita pagi ini dengan menyanyikan lagu dari PPUL nomor 169, Kasih Yesus Indah dalam Hidupku. Referen akan kita ulang 2 kali. Mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk persekutuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau selalu menjaga kami hari lepas hari. Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Engkau memberikan berkat yang tidak pernah berkesudahan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau memampukan kami untuk hidup di selama masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Dan jika pada hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bertemu kembali di dalam persekutuan lansia GKI Kelabat Cengkir. Ini suatu kemurahan yang sungguh amat sangat berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu di dalam persekutuan ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Samuel Kristiono yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, layakkan kami, agar kami bisa memahami firman yang akan disampaikan nanti. Dan juga kami boleh dikuatkan melalui firman yang akan kami terima. Juga kami boleh mendapatkan sukacita melalui pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan dalam surga. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema persekutuan pada pagi hari ini adalah menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, wah, bagaimana ya menyanyikan kasih setia Tuhan? Suara saya jelek, saya nggak bisa menyanyi dengan bagus. Bapak Ibu, menyanyikan kasih setia Tuhan banyak caranya. Tidak hanya melalui atau dalam bentuk nyanyian. Bisa dalam wujud atau bentuk yang lain. Misalnya melalui perbuatan kita setiap hari. Melalui tutur kata kita. Kita bisa mewujudkan kasih setia Tuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyanyikan kasih setia Tuhan. Misalnya, kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik bagi teman kita yang sedang membutuhkan teman untuk curhat. Atau kita juga bisa memberikan perhatian dan menghibur teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Kita juga bisa mendoakan mereka. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyanyikan kasih setia Tuhan. Agar orang lain juga bisa merasakan kehangatan kasih Tuhan. Sehingga mereka pun bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, lagu di dalam PPUL nomor 361 dikatakan yang terutama di dalam hidup ini adalah memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup kita meninggikan namanya. Mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali. PPUL nomor 361 yang terutama.
Ibu, saya akan membagikan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Elizabeth Suteja. Dia adalah seorang wanita yang sukses, namun pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawati. Yang saya akan bagikan di sini bukan kisah hidupnya, tetapi satu pengalaman yang pernah dialami oleh Elizabeth Suteja. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mendengar atau membaca kisah ini. Tidak apa-apa ya, kita dengarkan sekali lagi. Saya akan membacakannya. 20 Desember 2010. Setelah mengikuti misa pagi di gereja Saint Anthony, biasanya aku langsung pulang ke rumah. Tetapi pagi itu aku jalan kaki berputar, mengambil jalan lain melewati Fenway Park, sebuah taman besar dan indah di pusat kota Boston, dengan tujuan ingin menikmati morning sandwich di salah satu kios penjual makanan di situ. Saat itu pertengahan musim dingin, winter. Suhu udara sekitar -10 derajat Celcius. Semalam salju turun dengan sangat lebat. Tebal salju di taman sekitar 15 cm. Sedang aku menikmati sandwich, pandanganku terarah ke sebuah gazebo di tengah taman. Aku melihat seorang wanita tua sedang memandang ke arahku, seolah-olah ingin memanggilku. Aku tanyakan kepada penjual makanan, apakah dia kenal dengan wanita itu? Jawabnya, "No, I have never seen her." Aku membeli sepotong sandwich dengan segelas susu panas dan membawanya ke gazebo. Aku perkirakan wanita itu berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya putih, penuh dengan kerut, dan pakaiannya sangat sederhana. "Hai, I'm Elizabeth Suteja," sapaku sambil mengulurkan tangan kananku. Dia diam, tak menjawab, dan juga tidak menerima uluran tanganku. Matanya tajam, memandang sandwich dan susu panas yang ada di tanganku. "Will you join me?" kataku sambil menyerahkan sandwich dan susu panas kepadanya. Dengan cepat dia mengambilnya dan menyantapnya dengan lahap. Nampaknya dia sudah sangat lapar. Selesai makan, dia mulai memandang dan mengamatiku. Pandangannya terarah kepada rosario kecil yang aku pakai di pergelangan tangan kananku. "Christian?" tanyanya. "Yes, Katolik," jawabku. "Shh," katanya keras sambil mencibirkan bibir.
Why is it? Tanyaku. I don't believe in God, jawabnya. Why don't you? Tanyaku lagi. There is no God, jawabnya tegas. There is God, kataku halus. Prove it, pintanya. Wah, aku mulai putar otak. Bagaimana caranya membuktikan Tuhan itu ada? Aku berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, tolong aku. Dan Yesus menolong. Aku perhatikan tangan dan badannya menggigil. Dia pasti sangat kedinginan. Aku lepaskan mantel tebal yang aku pakai. It's for you, kataku, sambil mengenakan mantel itu pada tubuhnya. Dia diam dan memandangku dengan mata yang sayu. Aku melihat air matanya menetes keluar. Aku merasa iba melihatnya. Aku peluk dia. Dia menangis keras. Why are you doing this? Tanyanya sambil menangis. Jesus is God. Jesus is love. He knows you are freezing. So he asked me to give this coat to you, jawabku. Really? Tanyanya. Matanya yang berlinang air mata memandangku dan kedua tangannya meraba mukaku sambil berkata pelan. You are really an angel. You gave me food when I was hungry. Then you give me your coat when I was freezing. Aku kaget. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata indah dari Alkitab? Sesuatu terjadi pada diriku. Aku merasakan sukacita yang sungguh besar. Aku merasa Yesus tersenyum padaku. Aku berjalan pulang tanpa mengenakan mantel. Namun, aku tidak merasakan dingin sama sekali. Bapak Ibu, demikianlah sepenggal kisah yang dialami oleh Elizabeth Suteja. Dia membagikan kasih setia Tuhan kepada seorang nenek yang membutuhkan kehangatan. Sehingga nenek itu bisa merasakan sentuhan kasih Kristus secara nyata. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Kristiono. Untuk itu, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita melalui satu pujian dari buku PPUL nomor 381. Yesus yang termanis. Kita ulang 2 kali. Yesus yang termanis,
Bapak Ibu, GKI Kelapa Cengkir, keluarga yang saya kasihi, puji Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu kembali. Saya ingin menyapa Bapak Ibu di dalam kasih sayang Tuhan dan biarlah kita boleh merasakan persekutuan yang terus-menerus ada karena Roh Kudus membuat kita menjadi satu, menjadi kuat. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Engkau begitu baik kepada kami. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Apapun kesulitan persoalan yang kami hadapi, tetapi Engkau senantiasa bersama kami. Karena itu pada hari ini kami membuka hati untuk firman Tuhan boleh ditaburkan di dalam hati kami. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 89 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mazmur 89 ayat 2 sampai 5, demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini akan kita bersama renungkan dalam satu arahan tema menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ya. Menyanyikan dan menyanyikannya bukan hanya hari ini saja tapi terus-menerus selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis Mazmur ini adalah Etan, ya. Dia menulis Mazmur ini dan dia itu disejajarkan dengan orang-orang bijak pada zaman Salomo, ya. Dia sudah cukup terkenal pada waktu itu. Tapi tentu saja dia tidak bisa disamakan dengan Raja Salomo yang kebijakannya luar biasa. Tetapi apa yang dia pikirkan, yang dia sampaikan, buah-buah pemikirannya itu menjadi sesuatu yang menarik. Khususnya bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, kita akan merenungkan bersama pada hari ini mengenai kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kasih setia Tuhan itu ajaib sekali. Karena itu mari kita bersama mengingat kasih setia Tuhan yang pernah kita alami itu seperti apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal pada hari ini. Yang pertama kita akan merenungkan bahwa kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Coba saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama merenungkan, ya. Coba diingat-ingat kembali pada waktu kita masih kecil, ya, atau pada waktu kita sampai di bangku sekolah. Nah, kira-kira apa yang paling berkesan dalam diri Bapak Ibu tentang kasih setia Tuhan? Baik kalau pada saat itu kita sudah mengenal Kristus maupun belum. Tetapi saya percaya kasih setia Tuhan itu tetap kita rasakan. Mungkin ada yang pernah mengalami, ya, waktu kecil karena begitu nakalnya, ya. Kita pernah jatuh dari tempat yang tinggi, ya. Mungkin terhindar dari bahaya yang begitu mengerikan. Sakit nggak sembuh-sembuh karena pada waktu itu kemajuan medis belum seperti sekarang. Tapi Tuhan menyembuhkan kita. Nah, itu pada waktu masa kecil, ya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu ingat kembali pada waktu kita muda, ya. Pada waktu kita masih pacaran atau pada waktu kita menjadi pengantin baru begitu, ya. Nah, kita mengalami pada saat-saat itu kasih setia Tuhan itu pasti tetap ada. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang sudah kita kejar begitu rupa tapi dia nggak mau sama saya, ya. Akhirnya Tuhan membuat dia hatinya berbalik kepada kita. Nah, ini contoh saja, ya. Atau mungkin ketika kita berdoa dan meminta supaya Tuhan mengaruniakan anak kepada kita. Kita menantikan begitu lama sampai akhirnya Tuhan mengaruniakan putra atau putri kepada kita. Ini adalah contoh-contoh
Di mana kasih setia Tuhan bukan hanya pada waktu kita kecil, bukan hanya pada waktu kita muda, tetapi bahkan hari ini ketika kita memasuki usia lanjut. Kasih setia Tuhan itu terus-menerus selama-lamanya. Dan Ethan pada waktu itu memberikan contoh justru pada diri Raja Daud. Kenapa? Dia bukan memberikan contoh pada dirinya sendiri. Karena orang Israel kenal betul tentang Daud. Dan pada saat Ethan menyampaikan ini, maaf, Daud sudah dipanggil Tuhan. Artinya kehidupan Daud mulai dari dia menjadi raja setidaknya ya, sampai pada waktu dia dipanggil Tuhan, orang Israel tahu betul. Dan orang Israel melihat bagaimana kasih setia Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Nah, hal yang kedua kita akan belajar bahwa Tuhan itu mengikat perjanjian. Mengikat perjanjian dengan orang pilihannya, ya, dengan orang yang dikasihnya. Kalau kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, ya, maka Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini hal yang luar biasa. Dan turun-temurun bangsa Israel melihat dan merasakan bagaimana janji yang pernah diberikan oleh Tuhan itu digenapi satu demi satu. Bahkan kita juga melihat pada waktu bangsa Israel dibuang, maka akhirnya mereka bisa kembali. Mereka merasakan bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak membuang mereka. Nah, ini adalah contoh bahwa perjanjian Allah itu tetap dipegang. Bapak Ibu, kata kasih setia itu menarik karena kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata chesed. Nah, pada waktu saya belajar bahasa Ibrani, maka untuk memudahkan menghafal, saya mencoba untuk memikirkan apa ya yang paling cocok untuk menggambarkan tentang chesed ini. Oh, ternyata paling gampang adalah keset. Betul-betul keset yang dipakai untuk kita membersihkan kaki atau sepatu pada waktu kita masuk dalam rumah. Nah, pada waktu kita masuk ke dalam rumah, kaki yang kotor ini tadi tentu harus dibersihkan. Lalu ketika kita membersihkan, kita menginjakkan kaki di keset, kan nggak pernah ya. Bapak Ibu waktu menginjakkan kakinya di keset, lalu kesetnya itu minggir gitu. Nggak mau gitu ya. Lalu kita malah jatuh. Nggak mungkin kan, yang namanya keset itu pada waktu kita injak, ya sudah di situ. Nah, kalaupun kita bisa jatuh, biasanya karena kita salah memilih keset ya. Kesetnya itu bukan keset yang bagus, keset yang licin, yang tipis, dan bisa membuat kita terpeleset. Karena itu Bapak Ibu hati-hati. Kalau memikirkan atau mencari tentang kasih setia, ya, kasih setianya itu jangan dari alamat yang salah. Seperti keset itu keset yang tipis, keset yang licin dan akhirnya membuat kita jatuh. Tapi keset yang dari Tuhan, kasih setia yang dari Tuhan itu tetap. Dan Tuhan itu menyatakan, Tuhan itu berjanji. Sehingga Tuhan itu membuat kita tahu. Sehingga kita itu bisa tinggal di dalam kasih setia itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu contoh yang sederhana adalah ketika Bapak Ibu menunjukkan kepada anak-anak ya, atau sekarang mungkin kepada cucu ya, tentang kasih sayang Bapak Ibu. Mungkin mereka tidak begitu tahu tentang kasih sayang dari Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu menyampaikan dan Bapak Ibu menjanjikan sesuatu, mengatakan kepadanya. Misalnya nanti kalau engkau belajar dengan rajin ya, engkau naik kelas, maka wah Papa akan memberi hadiah, misalnya demikian ya. Atau opa, oma nanti akan mengajak kamu pergi kemana ya. Setelah kamu selesai, ya nanti ujian udah selesai, nanti kita pergi bersama-sama. Itu membuat dia tahu bahwa kita akan mengajak dia pergi, bahwa kita akan memberikan dia hadiah. Sesuatu yang dijanjikan itu memberikan semangat. Dan janji itu tidak boleh hanya tinggal janji. Tetapi janji itu harus ditepati.
Sehingga ketika ditepati maka anak atau cucu kita akan mengatakan bahwa wah papa atau mama ya, opa atau oma itu orang yang sungguh-sungguh pegang janji. Jadi lain kali kalau dia berjanji, saya pasti mau mengikuti. Karena saya percaya bahwa opa atau oma, papa atau mama itu orang yang benar-benar bisa pegang janjinya. Karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang pilihannya, itu orang pilihannya tuh harus tahu. Karena kalau orang pilihannya itu tidak tahu, sayang sekali. Karena apa? Akhirnya janji Tuhan itu seperti sia-sia saja. Dia nggak ngerti pernah ada janji itu. Maka ketika dia menyelesaikan itu atau sampai pada penggenapan janji itu, ya dia nggak merasakan bahwa itu adalah janji Tuhan. Atau bahkan mungkin dia tidak merasa bahwa itu buat dirinya. Nah, bagian yang terakhir kalau berbicara tentang kasih setia Tuhan ini adalah kita yang sudah mengalami kasih setia Tuhan atau etan yang sudah mengalami kasih setia Tuhan itu, maka dia katakan bahwa dia akan menyanyikan, ya. Dia akan memperkenalkan. Bapak Ibu, hari ini bersyukurlah kalau Bapak Ibu merasakan Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu. Tapi ada begitu banyak orang di luar sana yang belum mengerti, yang belum merasakan. Bahkan mereka merasa Tuhan itu begitu jahat kepada dia. Tuhan itu nggak adil dengan saya. Dia nggak ngerti bahwa ini adalah bentuk kasih Tuhan. Pemeliharaan atas kesehatannya. Orang-orang yang ada di dekatnya. Bahkan anak cucunya yang begitu mengasihi dia, memperhatikan dia. Dia malah merasa salah paham ya. Dia merasa bahwa anaknya nggak suka sama dia. Menantunya nggak suka dengan dia. Cucunya ini, wah kok taunya mau nyuruh omanya ini harus nonton mengikuti ibadah itu sendiri begitu ya. Lalu kalau kita diajarin, ngapain sih repot amat seperti ini. Yang penting itu pada saat mau kebaktian atau mau ada acara ini, kamu bukain buat opa atau buat oma begitu. Padahal dia ingin supaya kita bisa terus menikmati. Ini satu contoh begitu ya. Nah, sesuatu itu harus disampaikan supaya orang itu tahu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saya punya tugas. Ketika bertemu dengan orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan, orang-orang yang merasakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak adil kepada saya, katakan kepada mereka, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan baik, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Mau tahu? Ceritakan kesaksian Bapak Ibu. Sampaikan apa yang Bapak Ibu ini alami. Dari situ mereka akan melihat, iya ya Tuhan baik ya. Aku tahu bahwa pada saat itu kamu lihat gak begitu jelas mau dioperasi katarak aja takut ya. Tapi ternyata ketika benar-benar kamu percaya, kamu yakin, kamu berdoa dan operasi itu semua bisa dilewati. Sekarang kamu bisa lihat dengan bagus. Nah ini contoh begitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus sampaikan. Menyanyikan, menunjukkan bahwa kita menyampaikan itu dengan sukacita. Ada orang yang bisa menyampaikan itu dengan lagu, ya, dengan puisi, dengan lukisan, dengan hasil karya. Ya. Tapi ada mungkin juga yang dengan cara-cara yang lain. Sampaikanlah itu Bapak Ibu. Biar dunia ini tahu. Biar orang-orang yang ada di sekitar kita tahu. Tuhan itu baik. Dan bukan hanya berhenti pada sampai di situ saja. Tetapi biar mereka mengalaminya. Dan kalau mereka mengalaminya, mereka pegang janji Tuhan. Mereka akan bersuka cita dan bersyukur. Bahkan mereka bisa menyampaikan juga kepada orang lain. Nah, biarlah firman Tuhan ini sungguh tinggal di dalam hati kita. Membuat kita benar-benar merasakan Tuhan itu baik. Saya ingin mengajak kita di dalam saat hening sejenak untuk merenungkan. Mari coba kita ingat. Peristiwa-peristiwa di mana Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih setianya kepada Bapak Ibu. Mari kita coba melepaskan juga. Kalau kita pernah merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, hidup saya itu begitu keras dan sulit. Tuhan menyayangi Bapak Ibu dan saya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau begitu baik dengan kami. Kalau kami merenungkan tentang kasih setia Tuhan,
maka mulut bibir kami tidak akan bisa berhenti. Tidak ada yang bisa membungkam kami untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa dikuatkan oleh apa yang pernah Engkau berikan kepada kami. Pimpinan dan perlindungan-Mu dari waktu ke waktu, biarlah membuat kami kuat. Tidak membuat kami menjadi tawar hati ketika kami menghadapi kesulitan hidup. Karena itu Bapa, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman kami, kekuatan, kasih setia Tuhan ini kami mau katakan kepada mereka supaya mereka mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Beri kami keberanian Tuhan untuk menyampaikan kesaksian ini. Beri kami hikmat untuk menyampaikan dengan cara yang tepat. Supaya orang-orang yang selama ini belum bisa merasakan kasih setia Tuhan, mereka boleh mengalaminya. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon supaya Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Kalau mereka mengalami sakit dalam waktu yang sudah begitu lama dan mulai putus asa, Tuhan ingatkan mereka bahwa Engkau mengasihi mereka. Bahwa Tuhan itu baik dan masih ada harapan Tuhan. Maka biarlah mereka percaya ada kesembuhan di dalam Tuhan. Ada kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit ini. Kami juga menyerahkan untuk anggota keluarga yang merawat Tuhan. Beri mereka kekuatan, penghiburan, kesabaran Tuhan. Supaya sungguh-sungguh keluarga pun juga boleh memberikan support. Sehingga teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami kesepian. Kami tidak bisa bertemu karena masa pandemi yang panjang ini Tuhan. Bahkan mereka mungkin tidak bisa bertemu juga dengan keluarga besar mereka. Karena kondisi seperti ini mereka harus menahan diri. Karena berusia lanjut Tuhan ada protokol kesehatan yang membuat mereka tidak bisa memeluk. Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan juga kepada teman-teman kami yang putus asa. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menolong Tuhan. Supaya ada penghiburan yang bisa dirasakan oleh teman-teman kami. Tuhan, kami mau ketika Tuhan menggerakkan kami untuk menelpon teman-teman kami. Untuk mengirimkan sesuatu, mungkin pesan singkat, mungkin nyanyian pujian kami, puisi kami, hal-hal yang bisa menguatkan teman-teman kami tentang kasih setia Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GKI Kelapa Cengkir. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pendeta Gatot dan Pendeta Winner. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh penatua. Sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh melayani dengan baik. Begitu juga kami ingin menyerahkan secara khusus Tuhan untuk para pengurus komisi lansia. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memilih mereka. Sehingga mereka dengan sabar, dengan setia merawat dan melayani kami. Karena itu berikan mereka kekuatan dan hikmat Tuhan. Supaya pelayanan kepada para lanjut usia boleh terus diberikan. Ya Bapa, kami mau serahkan doa-doa kami ini. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kasih setia Tuhan yang tetap untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Kristiono yang sudah membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan persembahan. Yang pertama, seperti biasa kita akan memasukkan uang persembahan kita ke dalam amplop-amplop yang sudah kita persiapkan. Nanti pada saat persekutuan lansia sudah dimulai lagi di gedung gereja Kelapa Cengkir, kita bisa bawa amplop-amplop tersebut untuk dikumpulkan. Atau jika Bapak Ibu pas keluar melewati gedung gereja Kelapa Cengkir, bisa dibawa amplop-amplop itu untuk diserahkan melalui TU gereja. Cara yang kedua, kita bisa transfer ke rekening
atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir dengan nomor akun yang tertulis di sini. Dan cara yang ketiga, kita juga bisa melalui scan QRIS seperti yang ada di layar. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari PPUL nomor 19. Allah kita heran dan besar. Kita akan ulang lagu ini 2 kali. Oma Opa, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Dan jika pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang semuanya ini berasal dari berkat-Mu, kiranya Engkau mau menerimanya dan Engkau mau menyucikannya. Tuhan, tolonglah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa selalu menyanyikan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini, kiranya kasih setia Tuhan selalu memimpin kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan segera mengakhiri persekutuan pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam persekutuan yang akan datang pada tanggal 6 Juli. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan dari PPUL nomor 207. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Dan setelah itu, Bapak Pendeta Samuel Kristiono akan menyampaikan berkat dan kita akan sambut dengan lagu Bapa Terima Kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyanyikan, menyatakan, memperkenalkan tentang kasih setia Tuhan ini. Supaya setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita, mereka mengalami kasih setia Tuhan itu. Mereka memuji Tuhan, bahkan mereka bisa membagikan itu kepada orang-orang yang lain. Karena itu marilah kita dengan penuh semangat kembali kepada kehidupan kita masing-masing, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.